yang paling penting adalah seperti ini. Kalau Anda bicara value produk, value bisnis, itu bukan hanya produk, Pak Ibu ya. Artinya saya bukan bisnis toko sepeda loh, Coach. Saya bukan bisnis villa loh, Coach. Villa, toko sepeda, pentol, sneaker itu hanya produk, Pak Ibu. Ya, dan produk itu adalah jembatan Anda memberikan value ke customer, Pak Ibu. Jadi value-nya itu, Bapak Ibu, orang nggak beli sepeda kok. Bisa jadi orang beli tadi servisnya Anda yang bagus, jadi lebih mantap beli di toko sepedanya Anda. Sepedanya hanya perantara. Ya, misalnya Starbucks. Starbucks itu bisnisnya apa? Apakah kopi, Bapak Ibu? Bukan, Starbucks nggak bisnis kopi. Starbucks bisnis tempat nongkrong, betul Bapak Ibu? Nah, perantaranya apa? Tentu ada kopi untuk nongkrong, betul Bapak Ibu ya? Jadi, ini Anda, bisnis Anda, ini konsumen, kan Anda ingin menyampaikan value Anda, nilai tambah ya istilahnya yang sering dipakai itu nilai tambah, added value. Anda ingin menyampaikan satu value di sini. Ya, lewat apa? Nah, ini Anda nyampaikan di sini kan lewat produk atau servisnya kita gitu loh. Nah, yang sering menjadi kesalahan bisnis owner adalah dia fokus hanya di sini, Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk Coca-Cola, teh botol Sosro, dia awalnya memang iya betul, dia beriklan tentang produk. Dia mengatakan bahwa aku teh terbaik lah, ya aku teh paling enak, whatever itu yang dia katakan. Tapi dengan berjalannya waktu, dia akan lepas sama sekali dari produk, dia akan bicara value, Bapak Ibu. Ya Coca-Cola, kalau Anda bicara produk, itu nggak ada value-nya sama sekali. Merek, yes, ada value-nya, tapi secara produk, apa sih Coca-Cola itu? Air berkarbonasi, full gula, Bapak Ibu, rasa cola, sudah betul Bapak Ibu, nggak ada value-nya, saya pun nggak mau kalau minum itu gitu. Ya, tapi kalau Anda perhatikan iklan Coca-Cola, dia nggak bicara produk, dia bicara tentang value yang ditambahkan. Ya, apa sih Coca-Cola? Artinya untuk konsumen, artinya kegembiraan, Bapak Ibu. Kegembiraan kalau Anda happy, ya kalau Anda perhatikan iklannya dia selalu menunjukkan itu, ya bahwa suasana happy, kegembiraan, Bapak Ibu harus ada Coca-Cola. Perhatikan ketika dia iklan yang tahun berapa saya lupa, tapi Anda lihat ada anak kecil disuruh presentasi di depan, ya ditanya, bapakmu kerjaannya apa? Gitu ya, dia ayah saya adalah pengantar kegembiraan, Ibu. Ya, dan kemudian di belakangnya ada truk Coca-Cola lewat, bapaknya sopir truk Coca-Cola ternyata. Ya, dan itu terus di branding dia. McD bukan tentang burger loh, Ibu. Ya, McD tentang kepraktisan, betul. Jadi Anda mau makan, mau minum, ya pokoknya McD adalah tentang kepraktisan. Produknya ya salah satunya burger. Tapi kalau Anda lihat desain bisnisnya, dia bicara tentang kepraktisan. Jadi kalau misalnya tadi di toko sepedanya Anda, toko sepeda itu hanya produk. Tapi apa sih ketika orang masuk ke situ apa yang didapat? Ya, sebut tentang tadi Ibu ya diuangkan, dimanusiakan, sebut tentang excellent service, artinya kalau diuangkan ya orang datang mungkin perlu di training, di greeting, ada mungkin welcome drink misalnya seperti itu Ibu ya. Jadi tentang apa Ibu bisnis Anda itu? Ya, ingat pentol itu hanya tentang produknya. Tapi kenapa sih orang buy pentol Pak Ibu? Kenapa? Apakah untuk ngobatin kangennya dia mungkin di makanan khas tertentu, Bapak Ibu ya? Jadi itu yang perlu kita pahamin dulu. Misalnya contoh es krim yogurt. Es krim yogurt ini Anda jual sebagai es krim yogurt, ingat es krim yogurt ini produk. Tapi banyak pebisnis yang salah konsep ketika dia mengatakan aku jualannya es krim yogurt, aku jualan villa, aku jualan di toko sepeda, aku jualan stiker. Customer kan tidak beli itu, tapi customer bisa jadi beli ini, Bapak Ibu. Ya, customer bicara tentang kesehatan ketika membeli es krim yogurt ini. Produk hanya perantara, tapi yang dibeli dia bukan yogurtnya. Dia ingin sehat gitu. Ya, dan ada banyak celah Bapak Ibu di es krim yogurt ini yang kalau Anda mau develop bisa. Kayak Sorcelli bicara kesehatan tapi lihat cara dia bermain topping, cara dia bermain gulanya, Bapak Ibu, manisnya luar biasa. Jadi Anda antara sehat nggak sehat itu ya, jadi sehat banci lah menurut saya. Tapi kalau Anda benar-benar masuk di segmen sehat, Anda mungkin toppingnya pun dipilih, kadar gulanya bisa Anda jaga, betul Pak Ibu? Ya mungkin fat kontennya Anda jaga, dan begitu Anda masuk ke segmen itu, Anda akan jauh lebih kuat Pak Ibu dibandingkan orang-orang yang tadi bermain separuh-separuh Pak Ibu. Dan market yang peduli kesehatan yang begitu besar sekali Pak Ibu. Ya kita belum bicara orang punya penyakit loh Pak Ibu, tapi kita bicara orang yang peduli kesehatan doang.
Anda tembakkan ke klub fitness center, Anda tembakkan ke klub tadi olahraga, Bapak Ibu, ya produk Anda yang sehat-sehat tadi akan jauh lebih disambut dibandingkan yang sugar kontennya terlalu tinggi. Coba Anda kerjasama dengan Mas Adira yang sudah ngurangin bahkan ngilangin karbohidrat, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan betul followernya berapa ratus ribu itu, dan itu baru satu. Gimana kalau endorser-endorser lain, Ibu ya? Jadi kemungkinan pengembangan tidak terbatas. Yang paling penting Anda pahamin dulu, Anda ini bisnis apa, Ibu.